adik-adik. Nah, tidak terasa kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Nah, kita sebelum masuk dalam ibadah, kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari semakin mengenal akan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita menaikkan puji-pujian, Bapa, ku datang padamu. Semuanya makin berdiri. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Lebih semangat, kita nyanyi pujian Happy Ya Ya Ya. Ya, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeay. Nah, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus untuk turun atas kita semua, untuk menyiapkan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku
mau mendengar firman Tuhan, siapkan hati kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi anak Tuhan yang manis. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menuntun setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang mulia, anak-anak yang berharga di mata Tuhan dan di mata banyak orang. Sebab ada Roh Kudus di dalam hidup kami, membuat kami menjadi beda dengan anak-anak yang lain. Sebab ada Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setia seperti Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini Kais membawa sesuatu. Kalian pengen tahu Kais bawa apa? Kais bawa ikan goreng. Siapa yang suka makan ikan? Angkat tangan. Suka ikan goreng? Sama dong. Suka ikan bakar? Sama. Suka ikan yang dimasak kuah? Sama dong. Ikan adalah makanan kesukaan Kais. Tahukah kalian, di dalam Alkitab ada juga loh cerita tentang ikan goreng. Ketika itu, pada suatu malam, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam sebuah ruangan yang terkunci. Jadi, tidak ada yang bisa masuk kalau tidak dibuka dari dalam. Tetapi malam itu ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Adik-adik masih ingat cerita tentang satu orang murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum melihat bekas lubang paku di telapak tangan dan bekas luka di pinggang. Apakah kalian masih ingat murid Tuhan Yesus yang tidak percaya sebelum melihat? Dan dia juga berkata, "Kalau aku belum memasukkan jariku ke telapak tangan bekas lubang paku, aku tidak percaya." Kalian ingat siapa nama murid itu? Ya, Thomas atau Didimus. Sementara itu murid-murid yang lain masih terkejut. Mereka kaget, mereka tidak percaya bahwa yang di depan mereka adalah Tuhan Yesus. Mereka takut, mereka mengira Tuhan Yesus hantu. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hantu tidak punya daging, hantu tidak punya tulang." Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Apakah kalian punya makanan?" Lalu murid-murid itu memberikan makanan kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka berikan? Betul sekali, mereka memberikan kepada Tuhan Yesus sepotong ikan goreng. Tuhan Yesus pun mengambil ikan itu. Tuhan Yesus memakan ikan itu di depan murid-muridnya. Semua melihat, semua melotot, semua tidak percaya. Ternyata yang di depan mereka benar-benar Tuhan Yesus, bukan hantu. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Alkitab mengatakan bahwa berulang-ulang kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat gembira, mereka sangat senang. Pada suatu sore, Simon Petrus dan teman-temannya pergi ke Danau Tiberias. Petrus berkata, "Aku mau menangkap ikan." Lalu teman-temannya juga bilang, "Aku ikut." Yang lain juga bilang, "Aku juga ikut dengan kamu." Adik-adik, Simon Petrus dan beberapa murid-murid Tuhan Yesus dulunya bekerja sebagai nelayan. Nelayan pekerjaannya adalah mencari ikan, menangkap ikan. Ketika itu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Artinya memenangkan jiwa untuk diselamatkan, untuk percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Tetapi
Sekarang Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi mereka memutuskan untuk kembali mencari ikan. Malam itu mereka mendorong perahu masuk ke danau Tiberias. Mereka mendayung perahu sampai di tengah-tengah danau. Kemudian mereka menebarkan jala mereka. Berkali-kali mereka menebarkan jala mereka, tetapi sepanjang malam mereka tidak dapat satu ekor ikan pun. Mereka sudah capek, mereka sudah ngantuk, mereka sudah lelah, mereka tidak dapat ikan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali, mereka memutuskan untuk pulang. Jadi mereka kembali mendayung perahu mereka karena hari semakin siang. Ketika mereka hampir tiba di tepi danau, tiba-tiba dari arah darat seseorang berkata kepada mereka. Dia bertanya, "Hai anak-anak, apakah kalian punya lauk? Apakah kalian punya ikan?" Lalu murid-murid itu pun berkata, "Kami tidak punya ikan, kami tidak punya lauk." Tahukah kalian siapa orang yang bertanya itu? Ya, betul sekali, Tuhan Yesus yang bertanya kepada mereka. Tetapi murid-murid tidak tahu kalau yang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bicara sama mereka, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Dan murid-murid pun menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka mengangkat jala mereka, lalu menebarkan jala mereka pure ke sebelah kanan seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Kemudian mereka mulai menarik jala itu, tetapi berat sekali adik-adik. Ternyata di dalam jala mereka sudah penuh ikan. Jadi mereka menariknya sekuat tenaga dan memasukkannya ke dalam perahu. Tiba-tiba Yohanes sadar bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Tuhan Yesus. Lalu Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar Yohanes berkata, "Itu Tuhan," Petrus langsung memakai baju, kemudian dia terjun ke danau. Pure, dia berenang sampai ke tepi, dia berenang sampai ke darat. Sementara teman-teman yang lain menggunakan perahu sampai tiba di daratan. Sampai di darat, mereka melihat ada perapian, ada api arang yang menyala, dan di atasnya ada sesuatu, ada ikan bakar. Wah, ikan lagi, dan ada roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Baik sekali Tuhan Yesus menyiapkan makanan untuk mereka. Tuhan Yesus tahu murid-muridnya sudah capek, sudah ngantuk, lelah sepanjang malam gak dapat ikan. Karena itu Tuhan Yesus menyiapkan makanan buat mereka. Tuhan Yesus menyiapkan sarapan buat mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Ambillah beberapa ikan yang kalian tangkap." Ketika mereka menangkap ikan itu adik-adik, mereka menghitungnya. Ada 153 ekor. Wah, banyak sekali. Meskipun ikannya banyak, jaring mereka, jala mereka tidak rusak. Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong mereka untuk mendapatkan ikan yang banyak. Tuhan Yesus menyediakan keperluan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Meskipun mereka semuanya melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kalian harus menjadi penjala manusia." Mereka kembali lagi jadi penjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Tuhan Yesus tetap sayang kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus menyediakan sarapan untuk mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Tuhan Yesus menyiapkan kebutuhan kita. Tuhan Yesus mencukupkan apa yang kita perlukan.
Tuhan Yesus ingin supaya kita semua menjadi anak-anak yang taat dan setia, mengasihi Tuhan, setia ibadah, berdoa, membaca firman, ikut ibadah online. Siapa yang gak pernah bolos? Angkat tangan. Hebat. Siapa yang masih suka bolong-bolong? Ngaku. Kita harus semakin setia ya. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau menghafalkan ayat hafalan hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 1. Pakai gerakan ya. Semuanya ikut mengucapkan ya. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Mari kita semua, Kais, adik-adik, Papa dan Mama, kita semua mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi supaya Tuhan senang, karena suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus datang, apakah ada iman di bumi? Kita harus belajar untuk mempersiapkan diri kita. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, kita sudah ready, kita sudah siap, go to heaven. Siapa yang mau pergi ke surga? Siap-siap dari sekarang. Oke? Mari adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu sangat besar dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lupa untuk berdoa, kami malas membaca Alkitab, kami malas beribadah. Tuhan Yesus, ampuni kami. Sekarang kami mau kembali menjadi anak-anak yang setia dan mengasihi Tuhan. Engkau memberkati kami semua supaya kami tetap setia dan semakin setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Kita doakan bangsa Indonesia. Kita doakan supaya keadaan menjadi lebih baik dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Berkati para menteri, setiap orang yang bekerja di kantor pemerintahan. Kami minta kepada Tuhan, berikan mereka roh takut akan Tuhan, hati yang jujur, hati yang bertanggung jawab, sehingga mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu kepada Bapak Jokowi, karena banyak sekali masalah yang ada di bangsa Indonesia. Engkau menolong Tuhan supaya bangsa Indonesia terlepas dan terbebas dari segala masalah karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI, ABRI, kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, mereka yang berjaga-jaga untuk keamanan dan ketertiban bangsa Indonesia. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, juga untuk seluruh keluarga mereka. Kami juga tetap berdoa untuk para dokter dan semua orang yang bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, kesabaran untuk mereka semua. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, perlindungan-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sekarang sedang mengalami kesedihan, kesusahan, karena masalah ekonomi, masalah pekerjaan,
dan juga kehilangan anggota keluarga mereka karena meninggal. Tuhan, hiburkan mereka, Tuhan, kuatkan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menunjukkan kasih-Mu atas bangsa Indonesia. Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Engkau menolong supaya anak-anak Tuhan dimanapun kami berada, kami menjadi teladan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kami mau menjadi anak yang setia, mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk pekerjaan orang tua kami. Kalau ada orang tua kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau menolong sekolah kami menjadi anak yang cerdas, kami berprestasi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saatnya aktivitas hari ini kakak meminta kalian untuk membuat 2 gambar, yaitu gambar ikan dan gambar roti. Adik-adik dapat mewarnainya sesuka hati kalian, tetapi jangan lupa tuliskan ayat hafalan hari ini. Buat gambarnya, kemudian tulis ayatnya, jangan lupa diwarnai. Oke, kakak tunggu ya. Sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah mengangkat bebanmu. Demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Bye-bye teman-teman. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih. Galatia 6 ayat 2.
bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.